apa yang ada di Pandean ini tak beda dengan sumur-sumur Jobong yang ada di kawasan Kota Raja, Majapahit, Trawulan. Dulu ini adalah permukaan, atau dulu kita ini berada di luar permukaan tanah. Setelah itu terlihat di sini sama sekrop itu ternyata di situ ada lingkaran cincin. Kita pakai untuk apakah mencuci yang insya Allah sesuatu hal yang kotor di tubuh kita akan bisa Kendati telah dibuka untuk umum agar tetap aman saat memasuki ke area Sumur Jobong, pengunjung tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana yang kita tahu, selain menggunakan masker, pengunjung juga wajib mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas agar terhindar dari COVID-19. Tak jauh dari tempat mencuci tangan, pengunjung akan langsung disambut oleh fragmen tulang belulang yang terletak di media etalase kaca. Kumpulan tulang belulang tersebut ditemukan bersamaan dengan pertama kali ditemukannya Sumur Jobong yang ditengarai sudah ada sejak abad ke-13. Nah, penasaran kan? Jangan salah loh. Dalam eksplorasi ini, Jejak Pusaka akan mengajak teman-teman untuk mengikuti ulasan tentang Sumur Jobong sedetail mungkin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya dapat mengeksplorasi sebuah temuan sumur di mana sumur ini ditengarai sudah ada sejak peradaban awal manusia di Surabaya. Dan seperti apa eksplorasinya nanti kita ulas selengkap mungkin di sini. Dan dalam kesempatan kali ini saya juga ditemani seorang sejarawan di mana beliau ini sangat insya Allah sangat memahami lah mengenai bagaimana kisah cerita sejak dari awal, mulai dari temuan bahkan dari hasil penelitian di sumur yang disebut dengan Sumur Jobong, Surabaya. Siapa sangka jika ternyata di kawasan yang padat penduduk ini terdapat sebuah benda yang tidak hanya langka, namun juga sebagai penanda bahwa disinilah, di tempat ini, sebagian kecil kisah Surabaya tersimpan. Beliau adalah seorang sejarawan yang saya sampaikan tadi, di mana Pak Nanang ini juga merupakan seorang pembina di komunitas Begandringan Surabaya. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Pak Nanang bisa menemani saya untuk mengeksplorasi yang sebenarnya ya sudah cukup lama ditemukan sumur ini, namun baru kali ini saya berkesempatan untuk bisa mengeksplorasi. Oke Pak Nanang, selamat siang. Siap, Mas Saiful. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, Mas Saiful ya. Oke. Pak Nanang, sekilas mengenai Sumur Jobong yang ditengarai juga merupakan ada kemiripan ya dengan Sumur Jobong yang ada di Trawulan, Majapahit. Itu seperti apa Pak Nanang? Jadi memang secara fisik apa yang ada di Pandean ini tak beda dengan sumur-sumur Jobong yang ada di kawasan Kota Raja, Majapahit, Trawulan. Kalau di sana banyak ditemukan sumur Jobong di beberapa desa begitu, tetapi di Surabaya hanya ini satu-satunya. Ini yang luar biasa. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi kita, kok bisa ada sumur Jobong serupa dengan yang di Trawulan, tetapi ada di Surabaya, tepatnya di Kampung Pandean. Ya, untuk bagaimana bentuk dan suasana di sekitar Sumur Jobong ini sendiri Pak Nanang ya, bisa kita langsung mengeksplorasinya? Boleh, ya. Monggo. Boleh.
pertanda adanya sumur Jobong, dan sumur itu asalnya tertanam di bawah permukaan tanah ya. Jadi seperti apakah modelnya, bentuknya sumur Jobong yang adanya hanya di Pandian kalau di Surabaya. Mari kita buka. Jadi apa, untuk bisa melihat sumur ini ya, kan ini sudah dibenahi ya, maka kita harus membukanya terlebih dahulu karena sudah ada penutup. Dan ini lumayan berat ini. Ini jadi dulu kan. nah, Mas Saiful, itulah wujud dari keberadaan sumur Jobong yang secara usia sudah cukup tua. Ketuaan sumur ini bisa dideteksi dari pernah adanya temuan tulang belulang yang kala itu berada di dalam sumur ini. Meskipun usia sumur ini diperkirakan jauh lebih tua, karena ini menjadi sarana untuk menyimpan tulang belulang dari manusia, ada binatang yang di tempat di sini. Nah, untuk bisa kemudian kita masuk atau mendekat ke dalam sumur ini, ada satu pintu lagi yang bisa kita pakai sebagai akses untuk turun ke bawah. Tapi Mas Saiful dan juga pemirsa yang lain, agar sangat berhati-hati terhadap fisik dari sumur ini. Jadi tidak boleh disentuh karena dikhawatirkan sentuhan atau gerakan-gerakan dari kita itu bisa mengkoyak atau membuat retak dari keberadaan fisik sumur Jobong ini. Kalau pengen tahu seperti apa lebih dekat, kita bisa masuk ke dalam ruang ini yang kemudian kita bisa duduk di sampingnya dengan cara mengakses lewat pintu satunya ini. Ayo kita buka ya. Lumayan berat. Assalamualaikum. Lumayan pendek. Jadi untuk bisa melihat lebih dekat ke sumur Jobong ini sudah dibuatkan pintu khusus ya. Di sini tepat di sebelahnya, jaraknya sekitar 30 sentian lah. Dan lumayan pendek di sini. Hanya saja kita perlu hati-hati dan perlu diingat juga bahwasanya di situs semacam ini kita harus sangat hati-hati dan tidak diperbolehkan untuk menyentuh apapun yang ada di sekitarnya, karena hal tersebut dapat merusak keaslian daripada situs itu sendiri. Masuk yuk. Setelah dilakukan penelitian dan ekskavasi, maka sumur Jobong ini dibuatkan dinding khusus dengan luas sekitar 2 kali 3 meter dengan penutup dari besi yang begitu tebal. Sedangkan untuk tinggi ruang sumur Jobong sendiri sekitar 1 meter, sehingga hanya memungkinkan duduk saja di dalamnya untuk melihat lebih dekat. Saja sudah ketemu dengan sumber air, maka sangat wajar itu. Jadi termasuk sumur ini, jadi ini juga terbuat dari terakota tanah liat yang memang umum diproduksi di era Majapahit. Jadi sumur semacam ini terbuat dari tanah liat atau yang kita sebut dengan terakota. Ini merupakan satu produksi yang umum ada di Kota Raja Trowulan, katakanlah Majapahit. Batu bata kalau kita amati di era Majapahit menjadi satu materialan untuk mengkonstruksi bangunan-bangunan, apakah itu rumah, apakah itu percandian, apakah itu tempat peribadatan, itu menjadi satu unsur yang menjadi ciri khas dari Majapahit, termasuk sumur Jobong ini. Dan yang sangat unik adalah bahwa mengapa kemudian ada sumur Jobong di tempat ini. Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar,
pertanyaan yang sekiranya bisa menjadi runtutan kita untuk mempelajari sejarah kota Surabaya, termasuk kemudian akan dikemanakan bukti peninggalan sejarah yang ada ini. Ini sesuatu hal yang langka yang menurut saya tidak boleh sekedar dibiarkan, tetapi bisa menjadi satu rujukan edukasi, rujukan peradaban yang bisa mengungkap seperti apa kota Surabaya kala itu. Jadi kalau misalkan tadi, misalkan Mas Saiful sudah menceritakan sekilas ada temuan belulang yang waktu awal kita masuk, di tempat inilah tulang belulang manusia dan binatang itu ditempatkan. Dari tulang belulang itu kalau dilihat, diteliti oleh kawan-kawan dari UNER yang bekerja sama dengan Universitas Australia di Canberra, dari uji karbon kemudian terungkap bahwa tulang belulang itu yang paling tua usianya 1430-an. Dan tulang belulang itu ditempatkan di tempat bejana ini yang tentu ini sudah ada sebelumnya. Cuma kita tidak tahu kapan ini ada. Nah, kalau kemudian kita merujuk pada narasi atau buku yang ditulis oleh von Faber. Von Faber itu budayawan dan sejarawan termasuk wartawan yang menulis trilogi buku tentang Surabaya. Ada Arwet en Stad Geboren yang artinya lahirnya sebuah kota, ada buku Oud Surabaya dan ada buku New Surabaya. Di buku Arwet en Stad Geboren, yaitu lahirnya sebuah kota, von Faber sudah menceritakan adanya peradaban di sebuah delta sungai, yaitu Kalimas dan Pegirian. Di Penele dan Pandian inilah peradaban permukiman manusia itu ada. Cuman memang waktu itu pada tahun 1270 tidak tersebutkan kira-kira utilitas di permukiman itu apa saja. Apakah rumah, tidak tersebutkan. Yang penting bahwa ada permukiman. Kemudian dengan ditemukannya sumur ini yang telah diuji karbon tulang belulangnya, ternyata sumur ini dari era Majapahit. Era Majapahit adalah era yang setelah tahun 1270. 1270 itu di era Kerajaan Singasari. Dan ketika ini ditemukan di era Majapahit, maka sangat wajar sekali ketika secara struktur ini juga sama seperti temuan-temuan yang ada di Trowulan. Itu Mas Saiful. Jadi seperti apa kondisi dari sumur Jobong ini? Ya teman-teman, kalau kita lihat ya sepintas, karena ini airnya juga rada gelap karena tertutup ruangan. Ini kalau saya lihat ini Pak Nanang ya, ini kedalamannya kira-kira sampai berapa ya? Soalnya kalau banyak dari informasi ya, sumur Jobong itu rata-rata kalau dari ini namanya bis, Sap-sap ya, tumpukan bisnya ini bis kuno itu antara 5 sampai 7. Nah, kalau untuk sumur Jobong yang di sini sendiri itu kira-kira? Iya. Kalau kita perhatikan memang ada 2 lapis, 2 sap ya. Jadi ini tumpuk 2. Jadi 2 silinder ya. Kalau kita lihat ada 2. Dan kalau kita bandingkan misalkan dengan yang ada di Trowulan itu sampai 7 sap. Ada 3, ada 5, ada 7. Berarti kedalaman sumber air ketika digali itu tergantung dari di mana sumber air itu muncul. Ketika sampai 7 sap baruan muncul, berarti kedalaman airnya muncul di situ. Begitu sudah ada kedalaman di kedalaman itu, lantas dipasanglah, dibuat satu lubang begitu yang sesuai dengan ukuran diameter sumur Jobong yang ada. Begitu sudah ruangannya tertata, maka dipasanglah satu persatu. Jadi kalau kita lihat bentuk dari setiap bis ini modelnya begini. Karena apa? Satu dipasang, maka di atas dikasih satu lagi, dia mengunci. Mengunci sampai kemudian tinggi yang kira-kira sepermukaan tanah, atau bisa jadi lebih tinggi sedikit dari permukaan tanah. Nah, sementara di Pandean itu hanya ada 2 sap begitu. Dulu ini adalah permukaan, atau dulu
kita ini berada di luar permukaan tanah kala itu ya. Tapi karena kondisi alami ini kan kawasan delta, sehingga sedimentasi dari dua sungai, yaitu Sungai Kalimas dan Sungai Pegirian, itu semakin lama semakin menimbun kawasan ini, termasuk sumur yang ada tertimbun. Nah, kalau kita bayangkan permukaan tanah kala itu segini, sekarang kita ini dari permukaan tanah yang ada saat ini bisa jadi 1 meteran. Jadi tertimbun oleh sedimentasi yang tebalnya 1 meter. Maka tertimbunlah ini. Nah, kala itu hanya 2 sap. 2 sap ini sudah muncul air atau sumber air yang bisa sangat kita duga karena berada di satu wilayah delta, maka sumber itu sangat mudah ditemui. Tidak seperti di Trowulan yang sampai 5 sap atau 7 sap barusan muncul sumber air. Nah, itu jadi kenapa ada 2 sap di sini di Pandean Surabaya, sementara yang ada di Trowulan sampai 5-7 sap. Artinya lebih mudah untuk ditemukan air ya, karena tingkatannya lebih pendek ya. Betul. Di Jobong yang lain. Oke teman-teman, sudah lumayan cukup gerah di dalam. Mungkin kita lanjut ngobrolnya di atas Pak Nanang ya. Dan ini ada kita ada cemplong yang kita yakin lah, kita percaya, sebagaimana warga setempat juga mempercayai, maka air ini bisa kita pakai untuk apakah mencuci yang insya Allah sesuatu hal yang kotor di tubuh kita akan bisa sirna ya, dengan cucian air yang memang ada di tempat ini. Seperti juga Mas Saiful, mengapa ada tulang belulang ditempatkan di sumur ini? Ini seperti yang ada di sumur Upas juga di Trowulan. Maka air yang kala itu di sumur ini diyakini oleh penduduk sebagai air suci, sehingga kemudian tempat menyimpan belulang atau roh nenek moyang kala itu agar cepat bisa naik ke nirwana. Itulah kepercayaan dari masyarakat setempat kala itu terhadap adanya sumur dan air yang sifatnya bisa mensucikan. Jadi seperti itu, seperti hanya sumur Upas yang ada di Trowulan, Mojokerto. Airnya lumayan segar dan ada rada-rada dingin nih teman-teman. Padahal Surabaya ini wilayah yang cukup panas kalau saya rasa ini. Tapi airnya yang ada di Sumur Jobong ini dingin teman-teman. Jadi kepercayaannya seperti itu Pak. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal diletakkan di dekat sumur supaya untuk lebih mendapatkan ketenangan ya di alam sana. Itu percayaan kuno teman-teman. Oke, selanjutnya boleh kita naik ke atas ya. Ngobrol di atas ya. Kita sambil mau tunjukin beberapa tulang belulang yang dimana tulang belulang tersebut ditengarai sebagai tulang orang-orang di masa zaman dahulu. Termasuk kita akan coba mampir ke salah satu warga yang ketika proses penggalian kemudian menemukan sumur ini. Oh ya, kita gali informasi tambahan dari warga yang ikut menggali sumur ini. Bismillah. Aduh. Misalkan waktu ini karyawan ya, hari yang enggak sih. Oh iya. Ayo Mas Ali. Cukup mau keluar yuk. Alhamdulillah teman-teman bisa masuk ke dalam ruangan ya, bukan masuk ke dalam sumurnya. Jadi seperti itu tadi yang kita simak bersama-sama bagaimana kondisi dari Sumur Jobong yang ada di Surabaya ini. Oke, Pak Nanang. Ya, Alhamdulillah kita, ya. Ya. Alhamdulillah Kita tutup dulu. supaya nanti karena berat. Mas. Ya. Berat Mas Saiful. Jadi memang harus hati-hati, jangan sampai pinggang kita malah terkilir. Oke. Karena ini terbuat dari besi yang cukup tebal. Kenapa? Karena sumur ini terletak di tengah jalan, jadi supaya tetap bisa diakses warga untuk melintas di sekitar jalan ini. Ya, kita ke salah seorang warga
Nah, kita coba mampir ke rumah salah satu warga yang beliau ini Mas Agus tahu tentang seperti apa proses penemuan kala itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Mas Agus. Pak. Ya. Aku iki tamu tanpa diundang. Iya. Tamu sing gak katik ngabari, ujuk-ujuk langsung teko. Iki Mas Saiful pengen takon-takon yang sampean. Mohon maaf mengganggu waktunya Mas Agus. Jadi barusan kita melakukan eksplorasi ya mengenai sumur Jobong di Pandean ini ya. Nah, menurut informasi yang kita dapat ini Mas Agus, katanya beliau jenengan ini adalah salah satu orang yang ikut menggali pada bagian sumur ini. Bisa diceritakan nggak awal cerita dari penemuan sumur Jobong ini sendiri? Ya, awal ceritanya ya pas pembuatan saluran gorong-gorong ini, waktu menggali mau menanam popolivat itu. Di saat penggalian sedalam 1 meter, itu terlihat bata yang berjajar gini, 1 meter persegi. Terus waktu itu saya ngasih instruksi ke penggali yang namanya Pak Gandhi itu. Pak Gandhi, ojo dikepruk sih, tolong dilihat ini di bawahnya ada apa. Kayaknya ini ada tetenger ini. Alhamdulillah Pak Gandhi itu turut, bata itu dinaikkan semua sama Pak Gandhi itu. Nah, Pak Gandhi setelah itu terlihat di gini sama sekrop itu ternyata di situ ada lingkaran cincin kayak yang rapi dengan tanah liat. Terus akhirnya digali lagi sedalam 20 cm. Ya, loh Pak Gandhi aja dikeprok sih ya. Aku tak lapor sama Bu RW. Penting iki. Aku kesalahan. Waktu itu saya pengawas, saya juga humas. Oh iya. Humasnya RW, saya lapor ke Bu RW. Bu RW, Bu Farida itu telepon ke Pak Lurah, Pak Amin. Sama Pak Lurah itu tolong diberhentikan dulu Bu, besok dilanjutkan, besok diteliti, dilihat dulu. Nah besoknya orang-orang di Sparta itu datang semua. Ketemunya tanggal 31 Oktober 2018. Tanggal satunya, ya. Tanggal satunya orang-orang di Sparta dinas itu kumpul di sini. Tanggal 2-nya memanggil dari Trawulan itu. Dari cagar budaya itu ya. Iya. Dan ternyata betul diyakini bahwa ini merupakan sebuah peninggalan gitu Mas. Iya. Waktu pertama kali menemukan itu Mas, kenapa tiba-tiba insting sampean itu merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus dijaga gitu, supaya sehingga sampean mengeluarkan kata-kata ojo dikepruk, gitu. Ini kan satu insting gitu Mas. Sumbutnya. Sumbut. Ya kita bicara sedikit inilah, karena kita sebagai manusia kan tidak hanya sendiri ya, pasti ada sisi lain dari diri kita. Gitu. Ya refleks aja Mas waktu itu saya ngomong itu. Refleks ya. Dan kebetulan sekali ya. Ayah saya masih ada turunan dari sini, tulang-tulang itu. Waktu air liur ayah saya itu diambil, ya kan, dites, dibawa ke Australia apa kemana itu. Ternyata masih ada sambung dari tulang-tulang itu. Tulang-tulang yang ditemukan. Iya. Makanya ini menarik Mas Saiful, seperti yang disampaikan Mas Agus ini. Tidak hanya tulang belulang yang diuji karbon, Yang diteliti. dan juga dilakukan tes DNA. Tes DNA itu mencari kesamaan dari wujud tulang belulang yang diambil dengan sampling 3 orang warga secara acak. Jadi air liurnya diambil. Lalu tes DNA ternyata ada kesamaan 99% identik. Jadi dari tulang itu dengan 3 orang warga ini yang salah satunya Ayah. orang tuanya Mas Agus. Yang artinya apa, bahwa kalau diruntut ke belakang dari ayahnya Mas Agus ke belakang hingga abad ke-15 kala itu 1400-an itu ada turunan begitu. Artinya warga atau orang tuanya Mas Agus, mbahnya sampai seterusnya itu nggak pindah-pindah di tempat ini sampai kemudian Mas Agus ini. Jadi orang itu sangat stick, sangat ngelompok, sangat nggak kemana-mana di kawasan ini. Jadi sampai bapaknya Mas Agus yang menjadi salah satu sampling, air liurnya diambil, diuji DNA, ada kesamaan dengan tulang belulang itu. Waktu itu orang tua jenengan memang masih ada di sini Mas? Ada, kebetulan masih ada. Nah, maksudnya tinggal di sekitar sini. Iya. Luar biasa teman-teman. Ini artinya satu keajaiban seperti yang saya bilang barusan tadi, karena ternyata seperti sebuah pertanda gitu bahwa melalui Mas Agus ini ada satu jejak, di mana jejak ini jangan sampai rusak gitu.
perasaannya waktu itu Mas Agus ketika dinyatakan bahwa ada kemiripan dengan tulang yang bisa kita bilang tulang purba lah ya. Itu ketika dinyatakan ada kemiripan, perasaannya waktu itu gimana Mas Temben? Ya antara gimana ya, percaya nggak percaya gitu. Percaya nggak percaya ya? Tapi yang ngomong yang teliti yang dari profesor-profesor akhirnya gimana ya, oh berarti betul dari Iya. Berarti Mas Agus ini sudah menjadi orang apa ya, keturunan dari orang Orang yang asli. orang asli sini. Karena ya itu tadi lumayan lama Pak Nanang ya, 1430-an loh. Iya. Ditengarai mulai adanya sumur itu. Artinya itu sudah masuk era Majapahit ya Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Bisa jadi sampai turunan Majapahit. Mas Agus, kemudian ini kan bagaimanapun menjadi satu situs ya, ya. menjadi satu objek arkeologis, menjadi objek sejarah kota Surabaya yang juga menjadi satu tujuan wisata. Iya betul. Nah, harapan sampean sebagai bagian dari warga sini terhadap keberadaan sumur ini ke depan seperti apa supaya ya apapun ini bisa membawa sesuatu buat warga setempat. Apa harapan sampean? Harapan saya itu kawasan ini lebih diperbaiki lagi lah desain interiornya itu agar wisata-wisata lebih menarik, pengunjung-pengunjung lebih menarik, dan juga nanti akan menambah penghasilan untuk warga. Entah itu warga itu jualan gado-gado, lontong balap, khas makanan Surabaya, atau rujak cingur lah apa sebenarnya bisa Bisa ramai, jadi kampung wisata iya, yang lebih besar ya. iya. Gitu ya. Oke. Oke, itu tadi harapannya Mas Agus ya kepada siapa lagi kalau bukan pemerintah dan pengelola dunia wisata di Surabaya ini. Dan Pak Nanang, selanjutnya apa yang bisa kita eksplor di sekitar lokasi Pandean ini? Sebetulnya Pandean salah satu dari kawasan Penele ya. Yang secara umum memang Penele ini memiliki dan masih menyimpan peninggalan sejarah yang luar biasa. Misalkan ada tempat lahirnya Bung Karno di Pandean juga, Gang 4 misalkan. Lalu di kawasan Penele, di Gang 7 Penele itu tempat tinggalnya Cokro Aminoto yang dimana dulu Soekarno pernah ngekos di situ. Ada juga rumah tokoh-tokoh pejuang di kawasan Penele, Pandean, dan Plampinan misalkan. Kalau kita runtut lagi secara arkeologis ke belakang juga ada Masjid Jami Penele, ada makam Putri Cempo, itu tahun 1300-an, yang berarti juga menunjukkan ketuaan secara arkeologis kawasan ini. Jadi mungkin itu akan menjadi satu penjajakan kita selanjutnya untuk kita petani satu persatu seperti apa potensi sejarah, potensi arkeologis kawasan ini sebagai cikal bakal kota Surabaya. Nah, yang terakhir ini Sobat Pusaka, setelah kita mengeksplorasi sumur Jobong dan cerita tentang indikasi kesamaan gen tulang belulang yang ditemukan bersamaan dengan sumur Jobong Pandean tersebut, kini saatnya kita melihat benda lain juga yang ditemukan di lokasi yang sama. Ya teman-teman, seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwasanya tidak hanya sumur di sekitar Jalan Pandean ini yang ditemukan, tapi juga ada tulang belulang, di mana tulang belulang ini ditengarai sebagai tulang dari manusia kuno. Dan bisa dilihat ya wujudnya seperti ini. Dan Pak Nanang bisa diceritakan sedikit nggak mengenai tulang ini sendiri? Ya, dari ini variatif. Ada tulang manusia dan juga ada tulang binatang. Manusia itu ada satu perempuan, tiga laki-laki, tiga laki-laki dan satu bayi yang usianya ditaksir 2 bulan. Dari tulang-tulang inilah maka kita bisa mengetahui jati diri warga setempat, baik itu usianya maupun warga yang ada keterkaitan secara biologis dengan tulang ini setelah dilakukan tes DNA. Ya, dari tulang-tulang inilah yang kemudian dipadu-padankan dengan air liur warga setempat yang kemudian matching
Jadi persentase 99% ini luar biasa. Itu yang kita dapatkan informasi dari temuan tulang-tulang ini. Tapi identitasnya belum ketemu ya, siapa orang dari tulang ini? Tidak terketemukan. Jadi Belum artinya ya? bahwa siapakah dia, apakah warga biasa, tetapi bahwa Mas Saiful, mereka yang pernah tinggal di sini katakanlah, itu sesuai dengan narasi informasi yang ditulis oleh Von Faber, mereka ini adalah para Jawara. Jadi orang-orang yang tinggal di Penele Pandean, Pilihan, itu adalah orang-orang Jawara. Yang tentu Jawara dalam hal apakah kanuragan, apakah ilmu dan sebagainya, sehingga kemudian mereka ini mendapat tempat setelah Raja Kertanegara membuka lahan baru yang dikatakan sebagai Surabaya. Lahan baru itu ada di kawasan utara dari Penele Pandean, yaitu di kawasan Pengampon, Jagalan, kemudian Semut dan Bunguran. Itu dibuka oleh Raja Kertanegara atau raja terakhir Kerajaan Singosari pada tahun 1275. Jadi itu satu lahan yang diapit oleh air. Di barat ada Kalimas, kemudian di timur ada Pegirian, di selatan Jalan Jagalan itu dulu berupa kanal, lalu di jalan stasiun kota di utara juga kanal. Jadi Surabaya dikelilingi oleh air, dan disitulah tempat di mana para Jawara yang asalnya dari Penele Pandean ini ditempatkan sebagai penghargaan kepada mereka setelah mereka membantu Raja Singasari dalam menumpas pemberontakan Kemuruan kala itu. Dan tulang-tulang ini menjadi bagian dari siapakah para Jawara itu yang kita nggak tahu persis satu persatu siapa. Dan apa benar ini Pak Nanang? Pernah ya saya baca itu katanya kalau zaman dulu itu orang-orang yang punya sumur itu hanya orang-orang tertentu. Jadi maksudnya ya seperti yang sampean bilang tadi, seperti orang-orang terpilih ini tadi, para Jawara yang terpilih ini tadi. Itu kira-kira benar nggak? Kalau memang benar, artinya tulang-tulang ini adalah bukan orang-orang biasa, teman-teman. Betul. Gitu. Sangat memungkinkan, karena kala itu kan seperti saat ini kita memiliki satu kelengkapan rumah tangga, memiliki satu utilitas yang dipakai untuk kebutuhan domestik. Jadi sumur, kemudian jeding atau kamar mandi, ini sesuatu yang bisa dimiliki ketika orang itu atau keluarga itu punya kecukupan, katakanlah. Punya material untuk dipakai membangun, punya tenaga, punya ongkos, sehingga kemudian mereka membangun fasilitas untuk kebutuhan domestik. Seperti saat ini ketika orang masih belum punya apa-apa, mungkin mereka buang airnya ke kali karena belum punya WC, katakanlah. Ketika mereka sudah punya biaya untuk membuat WC sendiri, ada space di rumahnya, maka dibangunlah kamar mandi, WC yang tidak lagi mereka ke sungai. Pun demikian dengan fasilitas sumur yang pernah ada, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir nih ya. Tadi kita sudah mengungkap bagaimana sumur, juga tulang, dan bahkan orang yang ternyata masih punya keturunan dengan tulang belulang ini. Itu yang terakhir, apa ini namanya Pak? Gerabah Ya, ini atau perabotan. ini wujud dari beberapa materialan dari tanah liat ya. Jadi ini ada pinggiran atau lambe dari apakah itu tempayan, kemudian jelas batu bata. Ini yang ditemukan di atas permukaan sumur yang menutupi kala itu. Lalu juga ada keramik-keramik, ini sesuatu yang merupakan barang impor di era Kerajaan Majapahit, ya kan? Jadi ini semua menjadi satu barang atau artefak yang ditemukan di Sumur Jobong. Gitu ya. Artinya yang terletak di sini itu bukan batu-batu biasa ya, tapi memang peninggalan di zaman purba, dan bukan hanya dari bentuk tapi juga mulai dari bahannya juga Pak Nanang ya, yang membedakan antara baru dengan lama. Di sini juga ada deskripsinya. Teman-teman kalau bermain di sini juga bisa mempelajarinya secara langsung.